Assalamualaikum. Abangnya ada di rumah. Halo, Mas. Assalamualaikum. Lah Bun, jadi dulu Bun. Baik Bu dan Bapak, perkenalkan saya Tatang Putra, mahasiswa Setza Saintika Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek perawatan luka dekubitus pada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, nanti saya akan melihat dulu berapa luas lukanya. Dan sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu luka dekubitus. Apakah Bapak Ibu sudah tahu sebelumnya? Belum. Baik, luka dekubitus itu adalah luka yang diakibatkan mungkin karena Bapak ada tidur ataupun terlentang seperti ini terlalu lama. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa lama Bapaknya tertidur seperti ini? Sudah 2 tahun. Ya, mungkin dikarenakan kondisi Bapak yang tidak bisa bergerak seperti ini, jadi area badan bagian belakang ataupun tungkai area belakang itu mengalami yang namanya luka yang disebabkan oleh makanan ataupun sel-sel jaringan yang di bagian belakang Bapak tersebut tidak bisa menyerap nutrisi dan sarafnya, kemudian sel-selnya mati, akhirnya mengakibatkan luka yang disebut dengan luka dekubitus tersebut. Baik Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya akan melaksanakan praktek keperawatan mandiri di rumah ini bersama Bapak dan Ibu. Saya meminta waktu untuk 30 menit melakukan tindakan. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik. Baik, Bapak dan Ibu, saya ingin melihat area lukanya terlebih dulu. Bisa Ibu bantu, Bu? Bapaknya bisa miring ke sana sama-sama. Tidak apa-apa. Ini enggak? Baik, di sini bisa kita lihat lukanya tampak jelas dengan area 5 cm kali 2 cm dan kedalamannya sekitar 2 cm. Jadi kita akan melakukan perawatan ini. Baik, sebelum saya melakukan tindakan, saya akan mengecek tanda-tanda vital pada pasien terlebih dahulu. Tensinya, kemudian nanti saya akan mengecek ada 3 item, yaitu glukosa atau gulanya, kemudian kolesterolnya dan asam urat pada pasien. Kita takut nanti biasanya terjadi kejadian pasien dengan menderita gula atau penyakit gula. Artinya luka dekubitus tersebut sulit untuk sembuh. Namun kalau pasien tersebut tidak mengalami penyakit gula atau diabetes, maka lukanya mudah untuk kita rawat ataupun kita lakukan penyembuhan pada pasiennya. Baik, kita akan lakukan pengukuran tekanan darah pasien terlebih dahulu. Kita dapatkan tensinya 90/70. Baik, pada kesempatan kali ini saya lanjutkan untuk tindakan pemeriksaan
gula darah atau glukosa pada pasien dengan dekubitus. Ini alatnya, sticknya, kemudian ini alatnya yang akan kita lakukan pengecekan apakah pasien ini mengalami yang namanya gulanya tinggi. Baik, kita akan melakukan pemeriksaan kadar gula pasien kita ini. Kita tunggu hasilnya. Dan kita dapat hasilnya yaitu 86, artinya gulanya normal. Pada tindakan pertama kita harus menyiapkan yang namanya alas atau perlak pengalas pada pasien supaya kinerja kita itu steril dan bersih ya, seperti ini. Nah, ini kita pasangkan dulu perlaknya. Ini sudah dilakukan oleh keluarga pasien untuk penutup seperti ini. Ini kita buka terlebih dahulu. Kita ambil, kita gunakan alkohol ya untuk membukanya. Gak apa-apa ya Pak ya, gak apa-apa Pak ya, kita bersihkan dulu. Ada plastik, kantong, masukkan dalam ini. Insert chirurgis ya namanya, ini ada kepalanya seperti ini untuk mengambil seperti ini. Nah, ini gunanya insert chirurgis. Masukkan dalam plastik. Oke, kita lihat area lukanya. Yang paling bagus ini air daun sihih hari. Iya. Untuk pencuciannya atau air dan jambu. Oh, jambu yang baku. Daunnya, daun bukan jambunya. Daun jambu. Jambu biji. Jambu biji, jambu jamba, Jambu biji. Tahan ya. Jaringan lah hidup. Langkah berikutnya itu kita bersihkan atau kita keringkan bahasanya. Luka seperti ini akibat tersentuh jaringan yang mulai membaik, itu bisa kita lakukan kompres dengan kasanya dicampur dengan es batu ya.
Jadi nanti dia akan atrofi ataupun mengecil pembuluh darah pada area yang luka. Dan itu kita tekan saja, kita tekan, tahan, nggak apa-apa, supaya dia bisa berhenti pendarahannya. Kalau sudah berhenti, artinya pembuluh darahnya yang berada di area ini, kapilernya di area luka, sudah menutup, dan itu bagus. Artinya di area ini ada pembuluh darah yang sel-sel saraf dan juga sel-sel jaringannya yang sudah mulai untuk membaik. Kemudian tahap berikutnya kita akan lakukan yaitu menggunakan kasa steril ini dengan iodin ataupun betadin juga boleh. Baik, pada kesempatan kali ini saya lanjutkan tindakan yang akan kita lakukan, yaitu mengambil jaringan yang sudah mulai mati atau jaringan rusak itu pada lukanya ini. Kita cek terlebih dahulu apakah jaringan ini sudah mati. Kalau sudah mati, ini sudah bisa kita ambil untuk mempermudah penyembuhan lukanya. Baik, rasanya sudah bersih, tidak ada lagi yang perlu kita ambil, cukup. Ini bisa kita buang. Terus cut. Ini sudah bisa kita tutup dan kita pasangkan kasa steril kita ini untuk estetikan. Baik, seperti ini. Dan habis itu kita master ya. Ini kita menggunakan teknik segi 4 ataupun menutup areanya semuanya. Oke, dia tampak rapi. Nah, ini sangat kuat sekali, tidak mengganggu kenyamanan pasien.
pada luka seperti ini, hal yang akan kita lakukan yaitu selalu mengontrol suhu ataupun kelembaban daripada lukanya, dan juga kita mengontrol biasanya kalau bisa untuk 3 kali 1 hari, karena kita sistem visit ataupun home care di rumah, perawatan di rumah. Jadi ini 3 hari ke depan lagi kita akan kontrol apakah ada penyembuhan ataupun perbaikan dari regenerasi selnya, apakah makanan yang dia sudah ada ke sini, ataupun juga oksigen yang sudah membaik di area ini, dan juga adanya pertumbuhan sel-sel baru. Dan semoga ini dapat menginspirasi bagi rekan-rekan teman-teman sejawat, baik yang ada keluarganya ataupun ketemu dengan pasien seperti ini. Ini adalah salah satu metode ataupun solusi tindakan keperawatan di rumah, perawatan luka standar ataupun yang bisa dilaksanakan di rumah. Baik, setelah kita lakukan beberapa tindakan ataupun proses tadi, kita akan lakukan yang namanya pendidikan untuk perawatan luka pada dekubitus ini. Yaitu pertama, pasien kita anjurkan untuk selalu mencari tempat tidur yang empuk, yang nyaman seperti ini, dan kalau bisa itu pasien selalu miring ke kiri atau miring ke kanan itu selama tiap 15 menit. Jadi supaya adanya sirkulasi udara di area belakang pasien ya. Seperti ini sudah bagus. Kita untuk seperti ini harus ada miring kiri, miring kanan. Kebetulan luka yang pada pasien ini ada 3 titik sebenarnya. Ada di area sinistra bagian kiri, kemudian ada di bagian tengah, yaitu di area belakang ini, di bokongnya ada 3 titik. Namun ini sudah membaik, kita lakukan perawatan. Ini kita lihat 3 hari ke depan. Jika ini ada perawatan lebih baik lagi, nanti akan kita lakukan tindakan perawatan berikutnya. Dan pasien karena tidak bisa bergerak, maka untuk kebersihan personal hygiene pasien ini kita menganjurkan yang namanya pasien itu adalah keluarganya, ibu nanti bisa untuk memandikan pasien, bisa menggunakan handuk ataupun juga lap yang hangat supaya pasien merasa selalu bersih. Dan juga pasien kebetulan menggunakan kateter, jadi ini cukup baik, bisa kita lihat di sini, dan kita selalu mengontrolnya yaitu di urinal bagnya, itu nanti dibuang oleh keluarga pasien. Mungkin inilah tindakan keperawatan yang bisa kita berikan, dan kita bantu untuk mengembalikan pasien. Kita tutup posisi Bapak besar aman. Baik, setelah saya lakukan tindakan tadi, apakah Bapak sudah merasa sedikit nyaman? Ya. Terima kasih. Dan saya ingin menanyakan, apakah ada pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan kepada saya tentang perawatan dekubitus Bapak ini? Ya mungkin yang selama ini jadi pertanyaan kami ya. Untuk makanan atau asupan nutrisi bagi kami, kira-kira apa yang tepatnya gitu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan di sini saya menyarankan kepada Bapak untuk dapat mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Boleh hewani, boleh juga nabati, boleh juga seperti contoh yang sangat ada di sekitar kita Bapak dan Ibu, itu adalah ikan ya. Ikan yang dianjurkan makanannya itu ada yang namanya seperti yang Ibu pernah kasih Bapak ikan apa? Oh, boleh ikan nila juga boleh. Kemudian ada ikan bahasa kerincinya itu mujuk ya, atau ikan ruan. Boleh. Jadi
Kemudian karena tadi kita juga sudah mengecek kadar gula Bapak bagus, normal, jadi tidak ada masalah tentang gula. Jadi luka yang Bapak tanggung tersebut itu insya Allah akan bisa terus dia membaik ke depan dan Bapak bisa sembuh. Demikian. Kemudian untuk posisi tidur yang saya telah sampaikan tadi, Bapak setiap 15 menit untuk miring kiri, miring kanan. Apakah Bapak sudah bisa? Belum. Nanti silakan Bapak coba, dan setiap 15 menit miring kiri kanan. Dan juga buat ibu yang menjaga Bapak, itu kasurnya ini sudah baik, saya lihat itu posisi kasurnya harus yang empuk, karena pasiennya ini kan lukanya di area belakang. Jadi posisi kasur yang empuk, yang nyaman. Kemudian usahakan mandikan pasien, kemudian juga urinalnya diganti terus, dicek itu. Kemudian nanti Bapak Ibu ada kendala lagi setelah ini, ataupun Bapak bisa menghubungi on call saya dengan nomor HP saya, dan juga bisa datang ke tempat saya. Nanti saya yang akan datang ke sini. Dan untuk ke depan, untuk 3 hari ke depan, kita akan bertemu lagi untuk melakukan perawatan luka berikutnya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan diberikan kepada saya yang sudah melakukan tindakan perawatan ini. Semoga Bapak dan Ibu tetap terus berdoa, dan insya Allah Bapak bisa diberi kesembuhan. Baik, pada kesempatan kali ini saya rasa cukup demikian video yang saya buat ini. Saya Tatang Putra, mahasiswa Stikes Seza Saintika Padang, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.